Saya Hermawan Kartajaya, founder and chairman dari Markplus Inc. sejak tahun 1990. Ini untuk khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, Pak, yang prestasinya luar biasa dan mendapatkan banyak award, termasuk yang dari saya ini, dari ICSB Jakarta, karena relaksasi UMK. ICSB Indonesia memberikan ICSB Presidential Award kepada Dinas PMP TSP DKI Jakarta. Yang banyak prestasinya dan banyak penghargaan dari pihak luar. Jadi penghargaan dari pihak luar ini memang lebih kena daripada dari dalam sendiri. Bahkan banyak penghargaan dari luar kementerian dan pemerintahan. Kenapa DKI ini penting? Karena satu-satunya tingkat 1 yang tidak seperti tingkat 1 yang lain. Tingkat 2-nya kan biasanya lebih otonomi ya, sehingga gubernur itu kecepit. Kalau di Jakarta enggak. Jadi gubernur itu otonomi, satu-satunya provinsi yang otonomi ini ya DKI. Kedua, memang ada rencana IKN itu di Kalimantan Timur. Tapi ya bagaimanapun juga DKI ini secara ekonomi ya penting ya. Saya membayangkan New York sama Washington DC, apalagi ditambah adanya COVID ini, mungkin pengaktifan IKN di Kalimantan Timur masih perlu waktu, sehingga barometer dari perekonomian, politik, dan social culture Indonesia itu masih ada di Jakarta. Ditambah ya yang ketiga, semua orang kan ada di sini. Social culture-nya campur-campur. Jadi 3 hal itu yang menyebabkan menurut marketeers DKI ini perlu dikomunikasikan secara lebih clear kepada khalayak. Saya melihatnya pemerintah DKI itu sangat memperhatikan usaha menengah kecil di Jakarta, di mana itu yang terdampak banyak karena krisis COVID ini beda dengan 98. Kalau 98 dulu malah tumbuh banyak UKM dan UMK, sekarang malah kalau tidak ditolong bisa repot. Jadi makanya kita berikan ICSB Award di Jakarta Marketing Week yang barusan ini. Ya alasannya antara lain karena relaksasi yang cepat diumumkan dan diserap oleh UMK Jakarta. Karena itu ICSB memberikan award pada Jakarta Marketing Week kepada pemerintah DKI. Saya lihat ada jemput bola ya di sini, luar biasa. Tidak semua pemerintah daerah berani melakukan jemput bola. TTI, Travel Trade Investment. Ketika travel itu terblok, itu otomatis trade, perdagangan, itu juga terdampak. Apalagi investasi. Investasi itu kan orang naruh duit untuk jangka panjang. Jadi ya memang jemput bola ini sesuatu yang kreatif menurut saya. Kalau orang dimudahkan, itu otomatis mau lebih ngurus izin. Zaman COVID ini kalau orang tidak dimudahkan, izin-izin dilanggar karena sekarang pengaruh masyarakat itu besar. Bahkan aturan-aturan difleksibelkan mengikuti masyarakat. Tetapi DKI saya lihat lebih dulu ya, daripada dilanggar dimudahkan aja. Toh orang ketika mengurus izin itu sendiri, mereka ternyata seneng gitu ya, dan lebih banyak yang minta izin. Ya kalau dari kacamata pengusaha itu kan namanya berusaha. Berusaha itu kan penuh risiko. Tidak ada yang bisa menjamin usaha itu selalu untung. Kalau ada izin, dan izin itu bisa didapatkan dengan cara yang lebih mudah, namanya berusaha kan penuh dengan ketidakpastian. Ya, tapi kalau pemerintah DKI sudah memberikan izin itu dengan gampang, maka pengusaha akan senang. Karena paling tidak mengurangi sesuatu ketidakpastian dan memberikan citra yang positif bagi pengusaha dari pemerintah DKI. Karena kalau izin itu sulit, orang bisa berpikir negatif, ini ada apa kok sulit. Tapi dengan dipermudah, itu pemerintah DKI ingin menunjukkan
kita punya goodwill untuk memberikan kemudahan supaya salah satu ketidakpastian itu bisa dikurangi. Zaman sekarang kita perlu ASN itu melakukan yang namanya CIEL, CIEL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership. Tapi di sekarang ini kita membutuhkan lebih banyak creative ideas dari bawah. Karena yang berhubungan dengan lapangan itu siapa? Gitu. Tapi creative idea itu harus merupakan innovative solution. I-nya itu innovative solution. Kalau ide itu asal baru, tetapi kemudian tidak menyelesaikan masalah pengusaha lebih baik, tidak memberikan manfaat untuk pemerintah DKI, dan itu tidak lebih bagus dari tawaran dari pemerintah daerah yang lain, maka tidak ada gunanya, itu CI-nya. Nah, kemudian harus mempunyai jiwa entrepreneur, bukan cuma jiwa profesional. ASN itu berjiwa profesional harus memang, tetapi jiwa entrepreneur itu mengambil risiko, melihat opportunity, kemudian bisa bekerja sama dengan siapapun, apalagi DKI gitu loh. Dan yang terakhir harus berjiwa leader. Nah, jadi di zaman COVID ini harus CIEL kalau mau keluar improvement di bidang pelayanan lebih lanjut. Apa ide barunya? Apakah ini merupakan solusi? Kemudian harus ada keberanian untuk menjalankan. Entrepreneur itu berani mengambil risiko. Dan pada waktu menjalankannya, sebagai leader harus bisa memastikan bahwa yang dilakukan itu sesuai dengan norma-norma atau values yang kita pegang. Ya, saya pikir pemerintah DKI dengan divisi-divisinya yang berkaitan sudah berhasil ya mengkomunikasikan, buktinya sudah banyak sambutan dari mana-mana bahwa itu bagus. Nah, ini kan menunjukkan apa? Bahwa sudah aware, orang itu sudah aware apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Dan itu termasuk appealing itu menarik. Ya, bukan cuma aware. Kalau aware ada suatu aturan baru kemudian tidak appealing, percuma. Kemudian menimbulkan orang itu bertanya, betul toh itu. Nah, kemudian act itu betul-betul mungkin mulai bertanya-tanya, mulai mengurus izin, dan akhirnya kelima itu advocacy. Dia mengatakan, oh ini loh di DKI ada seperti itu. Ini saya lihat mulai A1, A2, A3, A4, A5 sudah terlihat di Jakarta. Jakarta merupakan kota barometer Indonesia menurut saya. Walaupun banyak kesempatan, kemungkinan untuk berusaha di tempat lain, karena tiap daerah itu kan sekarang berlomba-lomba menarik usahawan untuk datang, karena pemerintah ini sekarang di masa COVID kan sementara harus mengambil alih pembangunan ini, karena swastanya masih berpikir-pikir vaksin ini ketemu apa enggak, kapan dimasalkan, kapan normal. Nah, pemerintah justru kan harus mengambil inisiatif. Jakarta sekali lagi sebagai pusat ekonomi yang berani-berani berkompetisi di Jakarta, datang ke Jakarta. Jadi ini pelan-pelan menurut saya harus bertransformasi menjadi kota entrepreneurial. Karena sekarang kan masuk campur-campur. Jadi Jakarta itu nanti akan bertransformasi menjadi kota entrepreneurial. Siapa yang tidak betul-betul mempunyai entrepreneurial spirit datang sini pasti gagal, karena persaingan paling berat ada di sini. Saya kan menggabungkan marketing dan entrepreneurship ini jadi satu, adalah kepingin supaya Jakarta menjadi kota entrepreneurial yang menggunakan marketing. Karena marketing itu strateginya, kalau entrepreneur itu jiwanya. Dengan melakukan transformasi pelan-pelan seperti itu, nanti betul-betul pengusaha yang datang ke sini ya pengusaha sungguhan. Artinya yang betul-betul tidak pernah putus asa. Itulah usaha, namanya usaha terus. Mulai dari UKM yang tingkat di kecil sampai yang besar. Semuanya berjiwa entrepreneurial
yang menggunakan marketing. Karena kalau jiwanya entrepreneurial terus tidak punya strategi marketing juga tidak akan berhasil, karena Jakarta ini tempat satu-satunya ujian paling berat. Are you the real entrepreneur? Are you the real marketing? Urus izin sendiri itu mudah, dan ini pernyataan dari beberapa pengusaha yang sudah melakukannya. Dan dengan mengurus izin sendiri mudah, maka Anda akan bisa berusaha dengan lebih tenang di antara semua ketidakpastian yang ada, baik ketidakpastian usaha itu sendiri maupun ketidakpastian di era COVID ini. Cobalah dan jangan ragu mencari izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah.